yaitu suatu bikin strategi bagaimana orang-orang yang masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang yang menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat menggunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis gambaran jasa dan mendistribusikan untuk keperluan sekarang dan masa depan yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ekonomi deskriptif. Bagian dari ilmu ekonomi memarkas secara abangan tentang kehidupan ekonomi suatu negara atau daerah pada suatu tertentu. 2. Teori ekonomi, yaitu ilmu yang menganalisis hubungan suatu variabel ekonomi. 3. Teori ekonomi mikro. Berdasarkan pada pola gantung ruang lingkup analisis, teori ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi dalam ekonomi yang menganalisis mengenai bagi-bagi kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian seperti penawaran, permintaan, barang dan jasa, dan harga. Objek penelitian teori ekonomi itu ada 3, yaitu rumah tangga, konsumsi, produksi, cabang perusahaan atau industri. Masalah ekonomi dapat dikelompokkan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut? Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi? Jawabannya soal yang tadi itu. Yang pertama, teori harga menganalisis tentang interaksi antara permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam suatu pasar. Bentuk pasar, elastisitas permintaan dan penawaran dan lainnya. Yang kedua, teori produksi menganalisis tentang masalah biaya produksi, jumlah produksi, dan tidak produksi optimal sehingga dapat mencapai laba maksimal. Yang ketiga, teori distribusi menganalisis tentang masalah pendistribusi faktor produksi, tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan tingkat keuntungan dari perusahaan. Teori ekonomi makro yaitu mempelajari totalitas atau keseluruhan masalah-masalah dalam kegiatan perekonomian. Ringkasnya, masalah utama ekonomi makro yang dihadapi suatu negara adalah masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kestabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, terus sama inflasi, ketimbangan rencana pembayaran, dan perdagangan. Yang C itu ekonomi terapan, adalah bagian dari cabang ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga tersebut atau yang produksikan. Permasalahan ekonomi negara berkembang dengan standar hidup, yaitu pendapatan nasional per kapita yang rendah. Yang kedua itu distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang ketiga, tingkat kemiskinan yang tinggi. Yang keempat, renggangan tingkat kesehatan. Yang kelima, pendidikan yang tertinggal dibandingkan dengan pendidikan di negara maju. Produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk dan ketergantungan yang tinggi. Yang pertama itu sistem hukum dan infrastruktur yang tidak mapan. Yang kedua, ketergantungan pada dunia internasional. Yang ketiga itu tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat produktivitas yang rendah, dan ketergantungan pada sektor pertanian. Terus ada permasalahan ekonomi negara maju. Yang satu, sumber daya manusia, yaitu kurangnya tenaga kerja sama berstrukturisasi perusahaan. Berstrukturisasi perusahaan adalah sebuah kebijakan untuk merangsang besarnya perusahaan, baik dari segi organisasi maupun jumlah tenaga kerja, dan tujuan agar perusahaan dapat lebih cepat mengembangkan. Yaitu ada tujuan kebijakan ekonomi. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Kedua, penggunaan tenaga kerja itu tanpa inflasi. Bentuk kebijakan fiskal, yaitu yang pertama moneter, yang kedua kebijakan segi penawaran, dan kebijakan fiskal. Yang ketiga itu kebijakan ekonomi yang diantaranya kebijakan yang harga dari terendah ke yang tertinggi.